Halo semua, selamat datang di Rafael Podcast. Saya Rafael. Pada segmen kali ini, saya akan membahas tentang pemasaran produk usaha. Selamat mendengarkan. Tahukah kamu apa itu pemasaran? Pemasaran adalah keseluruhan kegiatan yang terpadu dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi agar mampu mengakomodasi permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, menyampaikan dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Selanjutnya, dalam pemasaran, kita membutuhkan hal-hal yang perlu dipasarkan. Menurut Philip Kotler, antara lain seperti barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan yang terakhir adalah ide. Selanjutnya, pihak apa saja dalam memasarkan produk tersebut? Orang yang melakukan pemasaran disebut sebagai pemasar. Menurut Philip Kotler, pemasar adalah seseorang yang mencari sumber daya dari orang lain dan bersedia menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Dengan kata lain, seorang pemasar atau marketer adalah seseorang yang mengharapkan respon atau tanggapan dari pihak lain, baik dalam bentuk penjualan ataupun pembelian. Pemasar terus harus terampil dalam mensimulasi permintaan akan produk perusahaan mereka. Ada 8 keadaan permintaan dalam pemasaran yang mungkin terjadi, seperti permintaan negatif, permintaan yang tidak ada, permintaan latent, permintaan yang menurun, permintaan tidak teratur, permintaan penuh, permintaan berlimpah, dan yang terakhir adalah permintaan tidak sehat. Kemudian perlu diketahui, dalam pemasaran juga kita harus menganalisis terhadap hal-hal dalam proses perencanaan pemasaran, seperti pertama, peluang pemasaran, kedua, pemilihan pasar sasaran, ketiga, perancangan strategi pemasaran, keempat, pengembangan program pemasaran, dan yang kelima, pengelolaan upaya-upaya pemasaran. Adapun 5 fungsi utama seorang wirausahawan sebagai pemimpin pemasaran dalam sebuah organisasi atau kegiatan usaha. 1. Memperkuat merek. 2. Mengukur keefektifan pemasaran. 3. Mengarahkan pengembangan produk baru yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan. Keempat, mengumpulkan ide-ide dari pelanggan. Dan yang kelima, menggunakan teknologi pemasaran yang baru. Selanjutnya, dalam menjalankan kegiatan pemasaran, tentu ada pihak-pihak terkait yang turut berkontribusi agar pemasaran dapat berjalan sesuai dengan perencanaannya. Nah, jenis yang pertama, pemasar di dalam unit usaha. Contohnya seperti pemilik usaha, manajer marketing, supervisor marketing, sales, admin dan informasi produk, dan yang terakhir adalah bagian penjualan produk langsung. Jenis yang kedua, pemasar di luar unit usaha. Contohnya seperti distributor, agen atau grosir, pengecer atau retail, reseller online, dropshipper, dan yang terakhir freelance sales. Oke, selanjutnya kita masuk ke perencanaan komponen pemasaran produk. Secara umum, terdapat 3 komponen utama pemasaran. Yang pertama,
outlook. Komponen ini adalah di mana kondisi sebelum melakukan pemasaran agar untuk mendapatkan gambaran bisnis di masa depan. Komponen yang kedua adalah arsitektur. Komponen ini terbagi menjadi 3, yaitu arsitektur strategi, arsitektur taktik, dan yang terakhir arsitektur value. Dan komponen yang ketiga adalah scorecard. Scorecard merupakan nilai tambah kepada 3 kelompok utama, yaitu pelanggan, masyarakat, dan pemilik saham. Setelah merancang arsitektur, sebuah kegiatan usaha harus memasarkan produk atau jasanya kepada target yang tepat. Kemudian perlu diketahui tahapan-tahapan dalam perencanaan pemasaran. Yang pertama, menentukan target penjualan. Target penjualan merupakan nilai yang ingin dicapai saat kegiatan usaha melakukan pemasarannya. Nah, tahapan yang kedua adalah menentukan cara penjualannya. Pada tahapan ini, kita sudah dapat mengetahui target penjualan yang ingin dicapai dengan perhitungan yang telah dibuat. Selanjutnya, kita harus menentukan cara menjual produk tersebut. Tahapan yang terakhir adalah merancang strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dapat digunakan sebaiknya berfokus pada strategi pemasaran yang sesuai dengan bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P: product, price, place, dan promotion. Strategi pemasaran ini memusatkan perhatian pada peningkatan keunggulan dalam hal produk, harga, lokasi usaha, dan promosi. Demikian podcast pada segmen kali ini. Saya Rafael. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.